Shalom semuanya, saya percaya semuanya keadaan sehat selalu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk hari ini, waktu yang Bapa sediakan bagi kami untuk kembali datang di hadapan-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai persekutuan kami, kiranya dari awal hingga akhir berjalan dengan baik tanpa kurang satu apapun. Terima kasih Bapa, kami serahkan persekutuan ini hanya di dalam nama-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Dengan penuh semangat, mari kita angkat lagu pujian kita yang pertama, Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, kalau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu, sekarang, dan selamanya. Janji-Mu tak berubah, Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau, Tuhan yang benar. Kita ulangi sekali lagi. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu, sekarang, selamanya. Janji-Mu tak berubah, Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau, Tuhan yang benar. Tak alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau, Tuhan yang benar. Ya, memang benar, Tuhan itu yang benar bagi kita semua. Sebelum kita masuki firman Tuhan kita, mari kita angkat lagu pujian kita, Jadi Seperti-Mu. Bapa, ubahlah hatiku, ubahlah hati kita seperti hati-Mu, setulus salih-Mu ya Bapa. Kiranya kita layak di hadapan-Mu. Mari kita sama-sama angkat pujian kita. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia, Takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. kerinduanku
Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Kerinduanku tinggikan namamu, Rinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. dengan hati kita mari kita katakan, ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Kami persilakan untuk contoh. Shalom P3GMI, senang sekali kita bisa kembali lagi bersekutu bersama-sama walaupun jarak masih memisahkan kita. Mari biarlah sukacita kita tidak hilang oleh karena situasi dan kondisi yang kita alami saat ini. Teman-teman, saya ingin mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu, menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan agar kita bisa memahami firman-Nya pada sore hari ini. Baiklah teman-teman, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih kami sungguh bersyukur hingga sampai saat ini kami masih dapat mendengarkan firman-Mu. Ini adalah anugerah yang tidak dapat kami bayar. Ini adalah kesempatan yang tidak datang kedua kalinya. Untuk itu Tuhan, kami memohon supaya Roh Kudus memberikan kami pengertian agar kami dapat memahami setiap firman-Mu yang kami baca, setiap firman-Mu yang kami dengar, dan setiap firman-Mu yang kami renungkan. Terpujilah Engkau Tuhan di atas perenungan yang akan kami lakukan pada sore hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat.
Teman-teman, apa yang kamu alami saat ini? Apakah di antara kita sedang mengalami kesulitan, baik di dalam pelajaran, kesulitan baik di dalam pekerjaan, kesulitan baik di dalam berelasi dengan orang lain? Teman-teman, hidup ini seperti pertandingan yang menggiring kita menuju satu tujuan. Nah, teman-teman, karena hidup ini pertandingan, maka kita perlu menyiapkannya dengan sebaik mungkin. Kita perlu melatih diri kita dengan semaksimal mungkin. Kita perlu menyiapkan hal-hal yang penting agar kita sampai kepada tujuan kita yang sesungguhnya. Teman-teman, firman Tuhan pada sore hari ini akan membawa kita ke dalam satu perenungan yang menyadarkan tentang siapa kita di hadapan Tuhan, tentang apa status dan identitas kita di hadapan dan di dalam Tuhan. Yuk teman-teman, mari kita buka dari Roma 8 ayat 35 sampai ke 39. Roma 8 ayatnya yang ke-35 sampai yang ke-39. Teman-teman, saya berharap kita semua dapat membuka Alkitab kita ya, agar kita dapat melihat firman Tuhan ini dengan baik. Teman-teman, saya akan membacakannya untuk kita, teman-teman dapat mengikutinya di rumah masing-masing. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya mengulang kembali di ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Suatu hari saya pernah mengikuti sebuah perlombaan. Perlombaan tersebut ternyata sangat diminati oleh banyak orang. Nah, karena saya melihat banyak orang yang mengikuti perlombaan ini, tentunya saingan saya banyak sekali. Kekhawatiran mulai menghantui saya. Bahkan muncul keinginan untuk mundur. Nah, teman-teman, jika saya menyerah sebelum pertandingan, apakah saya dapat disebut sebagai pemenang? Tentu tidak ya. Seseorang yang menyerah sebelum memulai pertandingan disebut sebagai pecundang. Hari ini tema kita menyadarkan kita. Satu tema yang akan saya bagikan kepada kita semua yaitu lebih dari seorang pemenang. Lebih dari seorang pemenang. Teman-teman, saat ini semua orang sedang dalam pertandingan hidup. Nah, ada yang sedang mengejar karir. Ada yang sedang mengejar cita-cita. Ada yang sedang berjuang untuk sehat kembali. Ada yang sedang berjuang untuk merintis usaha yang baru. Ada yang sedang berjuang untuk mendekati seseorang. Ada juga yang sedang berjuang untuk hidup yang lebih baik di dalam Tuhan. Kita semua seperti sedang di dalam pertandingan hidup. Pertandingan yang akan membawa kita kepada satu tujuan yang ingin kita capai. Dan kadangkala kita menyadari dan kita sadar bahwa di dalam pertandingan hidup ini
kesesakan, kesulitan, permasalahan, bahkan sakit penyakit datang bertubi-tubi menimpa kita. Dan tidak jarang di dalam pertandingan hidup ini kita mengalami namanya kejatuhan, kegagalan, yang dimana di antara kita merasakan bahwa rasanya aku ingin menyerah saja. Teman-teman, firman Tuhan sore hari ini mengatakan bahwa kita lebih dari pemenang. Kita bukan seorang pecundang yang menyerah sebelum pertandingan. Namun ada kabar baik dari Rasul Paulus, teman-teman. Dalam semuanya itu, dalam kesesakan, dalam pergumulan, dalam sakit penyakit yang kita alami saat ini, dalam kesulitan yang kita alami saat ini, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat ini menunjukkan suatu kepastian bahwa dalam segala kesulitan hidup dalam dunia ini, kita telah memiliki kemenangan di dalam Kristus. Wah, ini merupakan kabar baik, teman-teman, untuk kita bangkit lagi, untuk kita terus berjuang lagi, untuk kita terus mencoba lagi. Seorang pemenang tidak akan mudah down ketika kegagalan menghampirinya. Seorang yang merasakan bahwa dia adalah seorang pemenang akan terus memiliki semangat yang baru untuk mencoba kembali apa yang salah dan apa yang benar. Saya yakin teman-teman, saat ini kita mengalami keadaan yang sangat sulit. Kita mungkin sedang mengalami keterpurukan, baik masalah finansial atau keuangan, baik di dalam masalah keluarga, baik di dalam masalah relasi kita. Bahkan saat ini kita sangat terbatas di dalam ruang dan gerak. Mungkin saat ini kita juga sedang merasakan sakit, kita sedih, seolah-olah tidak ada orang yang memperhatikan kita, seolah-olah kita merasakan hidup ini hanya sendirian, tidak ada orang yang peduli. Dan kita juga mungkin saat ini sedang berjuang di dalam usaha ataupun studi yang harus kita selesaikan. Pesan sore hari ini, sadarilah bahwa Anda adalah umat pemenang yang diberikan kekuatan oleh Allah untuk memenangkan pertandingan hidup ini. Teman-teman, kita merupakan anak-anak yang menang. Mungkin saat ini kita melihat banyak kegagalan yang kita alami, tapi di dalam Tuhan kita sudah diberi status sebagai seorang pemenang, seorang yang harus penuh dengan perjuangan, seorang yang sudah memiliki kekuatan dari Allah untuk memenangkan pertandingan hidup ini. Teman-teman, tidak ada kata-kata yang indah lebih dari seorang pemenang. Jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Allah yang berkuasa atas bumi ini ada di pihak kita. Siapa yang dapat melawan kita? Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menjadikan semuanya indah, Allah yang menentukan masa depan kita, Allah yang menjadi sumber pengharapan kita ada di pihak kita. Lalu apa yang harus kita khawatirkan? Apa yang harus kita gumulkan lagi?
Mari kita bangkit. Kita lebih dari seorang pemenang. Ayo bangkit dari keterpurukanmu saat ini. Ayo coba lagi kegagalan-kegagalanmu yang kamu lakukan. Mari coba cara baru lagi. Identitas kita sebagai seorang pemenang itu membawa kita kepada satu pengharapan bahwa Kristus ada di pihak kita. Teman-teman, kemenangan adalah milik setiap orang yang mau bangkit meskipun telah gagal. Ingat teman-teman, kemenangan adalah milik seseorang yang terus bangkit meskipun telah gagal. Teman-teman yang saat ini sedang merasakan kesusahan, ayo bangkit. Kamu adalah umat pemenang. Kamu adalah anak pemenang. Kamu adalah anak Tuhan yang diberi kekuatan untuk memenangkan pertandingan hidup ini. Anak muda yang dikasihi Tuhan, nikmatilah statusmu sebagai seorang pemenang. Nikmatilah statusmu sebagai orang yang diberi kekuatan dari Allah. Majulah dalam setiap pertandingan hidupmu. Bangkitlah dari setiap kegagalanmu. Dan teruslah bersandar kepada Dia yang menjadi sumber pengharapan kita. Rasul Paulus mengatakan, karena kita lebih dari seorang pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk hal baru yang Tuhan bukakan bagi kami. Kegagalan, kekhawatiran, kejatuhan terus menimpa kami. Bahkan membuat kami seolah-olah merasa tidak berharga. Namun firman-Mu pada sore hari ini menyatakan bahwa kami adalah anak-anak yang menang. Anak-anak yang Tuhan sudah berikan kekuatan untuk mengakhiri pertandingan hidup ini dengan sesuatu yang luar biasa. Kami menyerahkan hidup kami menyerahkan masa depan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh firman Tuhan yang begitu indah, kiranya kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita. Mari kita responi firman Tuhan kita dengan lagu pujian kita, besar anugerah-Mu Bapa. Kuada sebagaimana kuada, Kuada sebagaimana kuada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. ku hidup Ku hidup kelimpahan, dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. besar anugerah-Mu, Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari kita ulangi sekali lagi. Besar anugerah-Mu Bapa, berlimpah kasih-Mu.
sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, Sekali lagi, besar anugerah-Mu. besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Persekutuan kita selesai, mari kita angkat doa Bapa kami selanjutnya. Bapa, terima kasih. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,